Grande dispiacere, davvero. Credo che Ex pelatih Manchester City Roberto Mancini ternyata datang untuk memantau pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Ngapain mantan pelatih timnas Italia itu nonton pertandingan Indonesia versus Irak? Menurut akun resmi Hamdan Hamedan, sang legend Inter Milan tersebut sengaja menyempatkan diri untuk melihat laga terakhir timnas Indonesia dan Irak. Rupanya Mancini kesemsem dengan beberapa nama pemain timnas Garuda Muda yang tampil ciamik di sepanjang gelaran Piala Asia U23 kemarin. Tenaga staf Kemenpora Hamdan Hamedan yang memergoki sang pelatih legendaris yang kini menukangi Arab Saudi tersebut tengah serius melihat 1-2 nama yang diam-diam ternyata sedang menjadi pembicaraan di kalangan pelatih. Tidak hanya itu, Mancini juga menyempatkan diri untuk mencatat beberapa nama yang dikiranya layak untuk bersaing di Serie A, kompetisi sepak bola tertinggi di Italia. Tidak hanya 1 atau 2 nama, tidak tanggung-tanggung, Mancini ternyata kesemsem dengan 4 pemain sekaligus. Keempat pemain tersebut adalah si tengil Marcelino Ferdinand, ditulisnya dengan kode nomor punggung 7, Justin Hubner dengan nomor 10, dilanjutkan dengan nomor 6 dan 23, yakni Ivar Jenner dan Nathan Choeon. Loh, nggak bahaya tah? Cukup menarik Pak Mancini ini. Di antara 4 nama pemain potensial, di situ ada nama si tengil Marcelino. Apakah dia izin ke toilet ketika atraksi Marcelino di depan gawang Irak? Atau jangan-jangan aksi Marcelino justru membuat sang pelatih yang baru saja membawa Italia juara Euro 2020 itu lalu teringat dengan sang pemain tengil kesayangannya di Manchester City dahulu, Mario Balotelli. Kita semua tidak tahu. Yang jelas, Mancini menganggap 4 pemain ini sangat layak diboyong ke Serie A Italia. Sebagai pelatih legendaris Eropa, tentu dia memahami sikap dan watak seorang pemain yang bahkan belum menginjak usia 20 tahun. Bahkan Balotelli lebih nggak ngotak, guys. Saking keselnya fans kala itu dengan kelakuan Mario Balotelli sampai meme-nya berkeliaran di jagat dunia maya. Terlepas dari itu semua, seharusnya kita sepakat dengan apa yang dilihat Mancini, tokoh sepak bola dunia dengan limpahan prestasi dan piala bergengsi, memahami seluk-beluk sepak bola, mantan pemain legendaris, dan juga punya lisensi Pro UEFA. Nah, sosok seperti inilah yang bisa jadi acuan tolak ukur bagaimana dia melihat pemain dan sebuah timnas yang sedang berkembang pesat seperti timnas Indonesia yang direla-relain untuk lihat pertandingannya. Siapa tahu bisa dipromosikan ke Inter Milan atau klub-klub Serie A lainnya. Bukan seperti ucapan ngarang dan sok tahu si biawak berkacamata, si paling dicekal yang bilang pemain naturalisasi kita kualitasnya sama dengan Liga 1, nggak punya kontribusi terhadap timnas. Udah gitu diundang lagi ke TV-TV nasional, terus bilang saya dicekal. Halah, basi saudara-saudara. Jadi sebenarnya inilah ajang di mana para pemain muda kita menunjukkan kualitas dan gaya permainan kita yang bagus, sehingga membawa kita lolos putaran final Piala Asia U23, di mana puluhan bahkan ratusan tim pencari bakat membawa secari kertas dan menulis nomor punggung mereka. Ya, nomor punggung para pemain incarannya.
empat pemain Indonesia patut berbahagia karena yang memantau dan menyimpan nama mereka bukan hanya sekedar scouting talent, tetapi Roberto Mancini, sang legenda sepak bola Italia. Bukan Roberto Hongo yang ada di film Subasa.